Hello everyone, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Untuk video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai perdagangan internasional. Untuk perdagangan internasional ini adalah bab baru yang akan teman-teman pelajari hari ini. Kayak gitu teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja loncat ke perdagangan internasional. Kayak gitu teman-teman. Nah, sebelum ke materi, kita akan belajar apa aja nih di perdagangan internasional. Kayak gitu. Nah, so far kita akan pelajari dulu di 6 poin ini terlebih dulu teman-teman. Nah, kayak gitu. Ini dulu aja untuk materinya. Nanti saya akan bikin video terpisah mengenai alat pembayaran internasional, devisa, kurs valuta asing, dan sebagainya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, so far di video ini akan dibagi menjadi tiga section, kayak gitu, teman-teman. Yang pertama itu mengenai apa itu perdagangan internasional sama apa manfaat perdagangan internasional, faktor pendorong, dan juga faktor penghambat perdagangan internasional. Kemudian nanti ada teori perdagangan internasional dibikin satu video khusus, dan satu lagi kebijakan perdagangan internasional. Karena ini materinya cukup banyak gitu ya teman-teman, jadi kayaknya kita harus bagi-bagi aja supaya lebih terkhusus kayak gitu kan ya. Oke, let's say kita akan mempelajari apa itu perdagangan internasional kayak gitu ya. Dan diharapkan teman-teman juga nanti tahu manfaat perdagangan internasional itu apa. Selanjutnya, eh, apakah perdagangan internasional itu ada faktor pendorongnya atau faktor penghambatnya juga kayak gitu. Selanjutnya, nanti teman-teman akan belajar mengenai teori perdagangan internasional yang telah dikemukakan oleh beberapa ekonom kayak gitu. Serta kebijakan perdagangan internasional itu sebenarnya ada apa aja sih kebijakan-kebijakannya kayak gitu. Oke, kita mulai dulu dari perdagangan internasional. Nah, teman-teman kemarin sempat belajar kan ya di materi kelas 10 bahwa di kelas 10 tuh kita belajar mengenai circular flow diagram. Oke, kita belajar mengenai circular flow diagram. Nah, di situ ada yang perekonomian dua sektor, tiga sektor, dan juga empat sektor. Kalau dua sektor berarti ada RTK dan juga RTP, kayak gitu ya. Berarti ini eh cuman dua sektor aja. Selanjutnya yang ketiga, sorry, bukan yang ketiga sih, lebih ke yang tiga sektor, kayak gitu ya teman-teman. Itu tuh adanya RTP, kemudian RTK, dan juga pemerintah kayak gitu ya. RTP, RT, pemerintah aja deh biar gampang ya supaya bisa membedakan kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalkan di perdagangan internasional itu masuknya ke eh, empat sektor teman-teman perekonomiannya kayak gitu. Kenapa empat sektor? Karena di sini udah ada RTP, RTK, ada pemerintah dan juga satu lagi masyarakat luar negeri. Nah, di sini karena ada masyarakat luar negeri gitu ya, berarti bakal ada kegiatan ekspor dan juga kegiatan import kayak gitu teman-teman. Jadi bakal ada import dan juga ekspor. Kayak gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan udah empat sektor kayak gini, maka bisa disebut dong ya, kalau misalkan perdagangan internasional ini harus disebut dengan open economy kayak gitu. Wait, kok gitu sih nulisnya? Open economy. Oke, kembali lagi typo. Ekonomi. Oke. Nah, seperti yang kita udah tahu bahwa ada kegiatannya itu melibatkan masyarakat luar negeri, otomatis dari kata perdagangan internasionalnya aja kita bisa simpulkan bahwa perdagangan itu apa sih? Kegiatan jual beli barang atau jasa kayak gitu. Terus di sini ada internasional.
Kalau internasional berarti melibatkan gitu ya masyarakat luar negeri. Makanya bisa diartikan bahwa perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antar negara. Kayak gitu teman-teman. Nah, kalau contoh nyatanya kayak gimana sih? Misalkan gitu ya, ini si Udin dia oh apa ya? Punya punya apa dong? Punya handphone dah. Punya handphone kayak gitu ya. Wah, handphonenya bagus ternyata iPhone gitu ya. iPhone berapa? 17 Pro Max. Wah, iPhone 17 Pro Max. iPhone 17 Pro Max ini udah diproduksi belum di Indonesia? Aduh, baterainya habis lagi 50% lagi. Diproduksi nggak di Indonesia? Kayak gitu. Ternyata belum kan? Otomatis harus import dong kayak gitu kan ya. Harus import ke Indonesia kayak gitu teman-teman. Nah, karena iPhone ini belum ada di Indonesia dan perlu import, maka ini kegiatannya disebut dengan perdagangan internasional. Kayak gitu teman-teman. Contohnya untuk si perdagangan internasional. Oke, selanjutnya kita beralih ke manfaat perdagangan internasional. Oke, teman-teman. Sebenarnya perdagangan internasional tuh ada manfaatnya atau enggak sih? Ya, of course ada nggak sih, gitu kan ya? Masa nggak ada manfaatnya kayak gitu? Oke, kita bahas mulai dari yang pertama gitu kan ya. Memenuhi kebutuhan kayak gitu. Memenuhi kebutuhan maksudnya gimana gitu kan ya? Memenuhi kebutuhan. Misalkan gitu ya, di Indonesia itu ada barang-barang yang nggak bisa diproduksi. Atau misalkan produksinya masih lemah lah kayak gitu. Makanya kita perlu barang-barang kebutuhan tersebut dari luar negeri. Makanya kita perlu import dari luar negeri. Misalkan tadi, oh Indonesia masih belum mampu gitu ya untuk memproduksi handphone canggih kayak gitu. Misalkan belum bisa secanggih itu gitu ya untuk memproduksinya. Makanya kita harus import kayak gitu teman-teman. Karena kita butuh handphone ini kayak gitu. Handphone ini dibutuhkan, tapi Indonesianya masih belum mampu gitu ya untuk memproduksi handphone canggih tersebut. Makanya harus ada import kayak gitu. Import handphone dari luar negeri. Makanya di sini yang pertama manfaatnya itu adalah memenuhi kebutuhan. Kalau misalkan kita travel back in time gitu ya, atau misalkan kita mundur ke belakang zaman dulu gitu ya. Indonesia itu kendaraannya pakai apa sih? Pakai kuda misalkan. I don't know ini gambar kuda. I'm not sure. Ya, jelek banget ya. Kuda. Ya, gini lah ya, kuda. Oke, kuda. Empat kakinya. Oke, let's say kuda gitu kan ya. Iya. Oke, asalnya gitu ya, Indonesia itu kendaraannya itu pakai kuda. Terus udah ada mobil belum? Belum ada. Nah, di sini Indonesia pengen gitu kan ya, pengen lebih efisien lagi untuk mengirimkan barang kayak gitu. Karena kalau misalkan pakai kuda susah kayak gitu ya, harus ngasih makan, harus kayak kalau misalkan mati gimana kayak gitu ya. Makanya Indonesia butuh mobil gitu kan ya. Kalau misalkan mobil zaman dulu Indonesia udah bisa produksi belum sih? Produksi mobil? Ya, tentu aja susah gitu kan ya untuk produksi mobil. Makanya zaman dulu kita untuk produksi mobil, sorry, bukan produksi mobil, untuk mendapatkan mobil kita tuh perlu import teman-teman. Kita perlu import dari mana? Dari Eropa kayak gitu. Jadi kita perlu import mobil dari Eropa untuk apa? Memenuhi kebutuhan. Kebutuhan apa? Alat transportasi kayak gitu. Makanya yang pertama itu memenuhi kebutuhan. Selanjutnya yang kedua, memungkinkan terjadinya spesialisasi. Nah, untuk yang kedua ini ada sangkut pautnya sama si poin nomor 3, meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi. Oke, apa sih maksudnya dari kedua poin ini kayak gitu ya, teman-teman? Nah, misalkan gitu ya, ada suatu negara, negara tersebut itu tuh fokus produksi baju gitu ya, produksi baju.
Nomor 2, produksi baju. Baju sama satu negara. Emang kalau bikin baju itu tiba-tiba langsung ada kainnya? Of course no. Terus kainnya terbuat dari apa sih? Dari benang. Benangnya tiba-tiba ada? Nggak ada kayak gitu ya teman-teman. Tiba-tiba ada benang? Nggak mungkin ada kayak gitu. Makanya perlu kapas kayak gitu kan ya. Berarti ada kegiatan produksi apa dulu? Produksi kapas, kemudian produksi benang, kain, terus baru bisa baju kayak gitu. Kalau misalkan suatu negara, oh itu tuh mau fokusnya itu produksi baju, semuanya mulai dari kapas, benang, kain, sampai baju gitu ya, itu tuh dikerjain sama satu negara, keteteran nggak sih? Otomatis keteteran teman-teman gitu ya. Jadi kayak produktivitas, sama efisiensinya tuh kecil kayak gitu teman-teman. Kenapa demikian? Karena kita harus produksi kapasnya, benangnya, terus kita harus produksi kainnya, kemudian kita baru bikin bajunya kayak gitu teman-teman. Jadi kalau dari segi teknologi gitu ya, kita tuh setengah-setengah kayak gitu teman-teman. Jadi nggak bisa fokus, oh ya udah kita fokusnya pengembangan baju aja kayak gitu. Nah, kalau misalkan gitu ya, adanya perdagangan internasional, karena kan perdagangan internasional tuh kegiatannya itu antar negara gitu kan ya. Berarti nggak cuman satu negara kayak gitu. Nah, kalau misalkan melibatkan beberapa negara, berarti di sini bisa dong kita bagi-bagi tugas. Misalkan negara A Negara A produksinya kapas kayak gitu. Negara B produksinya benang. Selanjutnya negara C kain. Baru deh negara D baju. Kalau misalkan kayak gini gimana? Kayak gitu kan ya. Dari perdagangan internasional. Ya otomatis makin bagus, teman-teman. Kenapa makin bagus? Karena si negara tersebut gitu ya, udah melakukan spesialisasi. Misalkan negara A, ya udah nggak kelabakan lagi gitu ya. Harus ngerjain benangnya, harus ngerjain kainnya, terus bikin bajunya kayak gitu kan ya. Kayak banyak kerjaannya. Kalau misalkan mereka si negara A fokus bikin kapas, produksi kapas ya udah fokus bikin kapas aja. Gimana caranya gitu ya, supaya kapasnya itu makin bagus kayak gitu teman-teman. Sehingga nanti produksi kapasnya akan meningkat karena ya udah makin terlatih gitu ya. Oh, aku jadi makin ahli gitu karena setiap harinya hanya memproduksi kapas kayak gitu. Kalau misalkan sering berlatih gitu kan ya, maka kita semakin unggul gitu kan ya. Makanya kalau kita fokus atau spesialisasi di satu bidang tertentu saja, nanti produktivitas dan juga efisiensinya akan meningkat. Kayak gitu teman-teman. Nah, makanya kalau misalkan ada perdagangan internasional, itu tuh akan memungkinkan terjadinya spesialisasi dan juga meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi. Kayak gitu teman-teman. Sehingga si benang nanti bisa diproduksi sama si negara B, kemudian negara C bisa fokus ke kain dan negara D fokus desain bajunya kayak gimana sih biar bagus kayak gitu teman-teman. Nah, makanya itu manfaat dari perdagangan internasional. Selanjutnya yang keempat, mendorong munculnya teknologi baru. Oke, ini masih ada sangkut pautnya gitu ya. Untuk poin nomor 3 sama si poin 2 dan sorry, bukan nomor 3 ya, tapi nomor 4. Ini tuh 2 dan 3. Nah, untuk si poin nomor 4 mendorong munculnya teknologi baru ada hubungannya sama poin 2 dan 3 teman-teman. Kenapa ada hubungannya? Kalau misalkan si negara-negara tersebut tadi gitu ya, sudah eh, melakukan spesialisasi gitu ya di benang, negara C di kain, negara D di baju, otomatis mereka akan lebih berpikir gitu ya, gimana sih caranya untuk memproduksi kain sebaik mungkin? Gimana sih caranya untuk memproduksi benang sebanyak mungkin gitu ya, sebagus mungkin kualitasnya, kayak gitu teman-teman. Karena mereka sudah
berspesialisasi kayak gitu. Nggak harus mikirin lagi kain, nggak usah mikirin baju untuk negara B kayak gitu. Karena mereka fokusnya di benang kayak gitu. Kalau negara C nggak usah mikirin baju, nggak usah mikirin benang, nggak usah mikirin kapas karena bisa import aja gitu kan ya dari negara B kayak gitu. Sedangkan negara B bisa dapatnya dari negara A kayak gitu teman-teman untuk si kapasnya. Nah, otomatis karena kita udah spesialisasi gitu ya, sorry belibet. Nanti kita akan berpikir caranya gimana untuk meningkatkan kualitas produk negaranya. Misalkan kita negara C aja deh. Negara C berarti fokusnya itu adalah di produksi kain gitu ya. Gimana sih caranya gitu ya untuk memproduksi kain yang bagus? Oh, mungkin kita perlu alat tenunnya itu pakai mesin gitu ya. Alat tenunnya jadi pakai mesin. Asalnya tenunnya itu manual gitu ya. Manual, terus manual, manual, terus berubah menjadi pakai mesin gitu ya. Nah, otomatis ini mendorong nggak sih teknologi barunya bisa muncul? Of course, kayak gitu. Karena manusia mulai berpikir, gimana sih caranya agar memperbaiki, agar mempermudah, kayak gitu teman-teman, dalam kegiatan produksinya, kayak gitu. Karena mereka udah fokus di kegiatan produksi barang spesialisasinya, kayak gitu teman-teman. Terus misalkan dari segi pewarnaannya, kayak gitu. Dari pewarnaan kainnya, kalau pewarnaannya kayak, oh ya udah deh pewarnaannya pakai manual tuh ribet, mending pakai bahan kimia. Oh, gimana ya cara memperoleh bahan kimianya? Berarti teman-teman akan berpikir dong kan ya, pewarnaannya kayak gimana. Terus mulai dari gambarnya gitu ya. Gambarnya asalnya di gambar manual gitu ya, di manual satu-satu gitu ya, satu-satu. Sekarang nggak usah manual lagi dah, kita pakai komputer aja gitu ya, biar langsung ngeprint banyak gitu ya si gambarnya kayak gitu di si kain-kain tersebut sehingga motifnya bisa sama semua dan juga produksinya bisa lebih meningkat kayak gitu teman-teman. Nah, itu adalah manfaat mendorong munculnya teknologi baru. Asalnya manual, ada teknologi baru, yaitu komputer, kayak gitu. Selanjutnya memperluas pasar, nomor 5, itu mah udah gampang gitu kan ya. Nomor 5 memperluas pasar. Misalkan eh, kita jualannya di Indonesia doang gitu ya. Oh, di Indonesia doang kita mampu ngejualnya 100 gitu ya. Ah, ya udah deh kita coba jual ke Cina gitu. Taunya di Cina laku juga gitu kan ya 200. Wah, ternyata kita bisa memperluas pasar kayak gitu ya. Bisa sampai ke Cina kayak gitu. Laku juga nggak cuman di Indonesia kayak gitu teman-teman. Itu untuk poin nomor 5. Selanjutnya nomor 6. Mempercepat pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk nomor 6 ini masih ada hubungannya sama poin nomor 7, memperluas lapangan pekerjaan. Kenapa demikian? Oke, kalau misalkan ada kegiatan perdagangan internasional, otomatis tadi gitu ya, asalnya produksinya cuma 100 gitu ya di Indonesia. Karena kita mau ekspor ke luar negeri gitu ya, otomatis kita harus memproduksinya lebih banyak nggak sih? Tentu saja produksinya harus lebih banyak. Kalau produksinya lebih banyak, itu tuh akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, tentu saja karena GDP-nya akan ikut meningkat juga karena produksinya juga meningkat kayak gitu. Nah, untuk memproduksi, apakah perlu tenaga kerja? Tentu saja perlu kayak gitu, teman-teman. Makanya itu juga akan memperluas lapangan kerja. Selanjutnya yang kedelapan, memperoleh tambahan devisa. Devisa itu apa sih gitu kan ya? Alat tukar luar negeri gitu ya, alat tukar perdagangan internasional kayak gitu, teman-teman. Jadi, devisanya apa aja, bisa emas, bisa, US dollar kayak gitu yang paling terkenalnya. Nah, memperoleh tambahan devisa tuh, jadi kita, punya tambahan uang kayak gitu, uang untuk bertransaksi secara internasional, kayak gitu teman-teman.
Oke, itu untuk manfaatnya. Selanjutnya kita ke faktor pendorong perdagangan internasional. Kayak gitu teman-teman. Nah, ternyata gitu ya, perdagangan internasional tuh ada beberapa faktor yang mendorongnya, kayak gitu teman-teman. Di sini ada 5, kayak gitu teman-teman. Ada 5 faktor. Yang pertama, ada perbedaan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam, misalkan gitu ya, di Indonesia itu ikannya itu lebih banyak, kayak gitu. Karena sumber daya alam di Indonesia, perairannya itu lebih luas daripada di Thailand. Emang di Thailand ada apa? Ada laut? Laut di Thailand ada? Di Thailand gak ada kan? Karena Thailand tuh kalau nggak salah ada di tengah-tengah negara-negara lain nggak sih? Nah, otomatis Indonesia gitu kan ya punya ikan, sedangkan di Thailand punya apa ya? Punya buah-buahan yang banyak gitu ya, bagus gitu ya. Oh, ya udah kita trading aja deh kayak gitu. Kita lakukan perdagangan kayak gitu. Indonesia jual ikan, nanti Thailand jual buah-buahannya kayak gitu, teman-teman. Makanya perbedaan sumber daya alam itu tuh mendorong gitu ya untuk melakukan perdagangan internasional kayak gitu. Karena di Thailand tadi gak punya ikan ya otomatis gitu ya. Thailand ingin memperoleh ikan dari mana? Gak mungkin dia produksi sendiri karena gak punya laut gitu kan ya. Otomatis mereka harus pergi ke luar negeri untuk memperoleh ikannya kayak gitu. Gak perlu pergi sih, lebih ke import lah istilahnya kayak gitu teman-teman. Terus Indonesia punya teknologi yang maju? I guess kayaknya masih belum begitu maju. Masih memerlukan bantuan negara-negara lain. Kayaknya better kita import aja deh kayak gitu ya untuk produk-produk teknologinya dari luar negeri kayak gitu. Makanya ada perbedaan sumber daya alamnya. Selanjutnya ada perbedaan iklim kayak gitu. Nah, di sini ada perbedaan iklim. Kalau misalkan gitu ya, di iklim tropis sama iklim yang empat cuaca kayak gitu, yang ada saljunya juga kayak gitu, empat musim. Nah, otomatis buah-buahannya juga pada beda gitu ya. Buah-buahannya itu akan lebih banyak di negara tropis kayak gitu, teman-teman. Makanya banyak yang kita ekspor gitu ya, Indonesia selaku negara tropis ekspor ke negara-negara yang iklimnya empat gitu ya, empat musim. Misalkan buah di Indonesia tuh harganya buah mangga gitu ya. Buah mangga tuh sekitar 12.000. Kalau di Jepang bisa sampai 50 ribu gitu ya, nggak sampai 50 juta ya. Tapi 50 ribu kayak gitu teman-teman. Karena di sana ada perbedaan iklim kayak gitu teman-teman. Jadi orang Jepang butuh buah-buahan yang ada di negara tropis, sedangkan Indonesia butuh produk apanya kayak gitu. Selanjutnya ada perbedaan teknologi. Tadi udah sempat di-mention juga gitu ya. Indonesia kan masih belum mampu memproduksi mobil sendiri. Nah, di sini makanya ada import gitu ya dari luar negeri kayak gitu. Kalau tadi contohnya ada teknologi lainnya, kalau di sekarang ini mobil gitu kan ya. Mobil di Indonesia memang ada mobil SMK ya, tapi ya you know kayak gimana kelanjutannya. Tapi kan gitu ya, Indonesia tuh lebih banyaknya itu import dari luar negeri mobilnya kayak gitu. Karena ada perbedaan dari teknologi. Indonesia masih belum mampu gitu ya untuk melakukan memproduksi mobil sendiri. Makanya ada import terus dari luar negeri. Selanjutnya ada perbedaan biaya kayak gitu. Maksudnya apa sih perbedaan biaya? Nah, biasanya itu tuh perbedaan biaya tuh biayanya biaya produksi, teman-teman. Kenapa biaya produksi? Misalkan gitu ya, untuk produksi di negara Amerika gitu ya, produksi naik itu harus memakan 100 juta kayak gitu. Wow, untuk produksi 100 iPhone gitu ya, 100 iPhone itu tuh membutuhkan 100 juta. Ya udah deh, kita produksinya jangan di AS tapi di Cina gitu kan ya. Cina. Kalau di Cina untuk memproduksi 100 iPhone gitu ya, itu cuman butuh 50 juta. Kayak gitu teman-teman. Biaya produksinya lebih rendah mana? Cina dong kayak gitu ya. Ya udah, kita melakukan perdagangan internasional aja gitu lah ya. Kita produksinya di Cina tapi kita jual di AS kayak gitu.
Kayak gitu teman-teman. Makanya banyak produk luar negeri diproduksinya itu di Indonesia karena biaya tenaga kerjanya rendah. Nah, misalkan produk Adidas kayak gitu ya. Adidas itu banyak yang diproduksi di Majalengka kalau nggak salah kayak gitu. Terus apalagi ya bola bola apa ya bola bola sepak bola, yes itu banyak diproduksi di Majalengka kayak gitu teman-teman ya. Padahal itu standarnya standar internasional kayak gitu. Kenapa diproduksinya bisa di Indonesia? Karena biaya produksinya itu rendah kayak gitu teman-teman. Makanya diproduksinya di Indonesia baru dijual di luar negeri kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada spesialisasi seperti yang kita udah mention gitu ya dari manfaat tadi. Karena kalau misalkan ada spesialisasi, kalau kita produksi berbagai macam, jatuhnya kita malah keteteran, gitu kan ya tadi udah di-mention. Makanya better produksi khusus di suatu bidang saja. Maka bidang tersebut bisa lebih improve kualitas maupun kuantitasnya, kayak gitu teman-teman. Itu untuk faktor pendorong perdagangan internasional. Selanjutnya ada di faktor penghambat perdagangan internasional. Ternyata ada beberapa faktor juga teman-teman yang menghambat perdagangan internasional, kayak gitu. Nah, untuk faktornya itu ada dua jenis, yaitu hambatan internal dan juga hambatan eksternal. Nah, kita bahas dulu dari hambatan internalnya, atau dalam negaranya, atau dalam negerinya. Nah, untuk hambatan internalnya itu tuh bisa dari kondisi ekonominya, teman-teman. Ada kondisi ekonomi dan juga politik sebuah negara. Nah, contohnya itu, misalkan ada banyak demo, krisis, kemudian krisisnya krisis ekonomi ya, terus perang antar suku, kayak gitu teman-teman. Nah, mana ada sih orang-orang yang mau melakukan kegiatan perdagangan ke negara tersebut yang sedang mengalami perang antar suku kayak gitu. Wah, takut dagangan kita nggak laku. Kayaknya jangan deh jualan di negara tersebut kayak gitu. Nah, itu menjadi hambatannya, teman-teman. Kondisi ekonomi dan juga politik sebuah negara. Kalau misalkan banyak yang demo, oh berarti ini negaranya kayaknya nggak akan bisa bertahan lama nih kayak gitu. Ya udah deh, ya usah dagang di sini aja kayak gitu, teman-teman. Selanjutnya ada peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh negara tersebut. Nah, misalkan gitu ya, ada kebijakan dari pemerintah gitu ya. Contohnya itu di sini beberapa barang kalau di Indonesia itu nggak boleh dijual, sedangkan di negara lain fine-fine aja. Contohnya kayak apa ya? Oke, narkoboy kayak gitu ya. Narkoboy itu kan di beberapa negara diperbolehkan gitu ya masuknya ke obat-obatan. Sedangkan di Indonesia tuh nggak boleh narkoboy itu gitu ya. Makanya karena ada kebijakan tersebut, perdagangannya ya terhambat, literally bukan terhambat lagi, di forbidden lagi di Indonesia mah kayak gitu kan ya. Nah, di situ peraturan kebijakan yang dibuat oleh negara itu berpengaruh terhadap perdagangan internasional, menghambat perdagangan internasional. Selanjutnya ada hambatan eksternal. Nah, kalau hambatan eksternal berarti sifatnya dari luar negara dong ya. Luar negaranya. Kayak gitu teman-teman. Kalau dari luar negara di sini ada berapa? Satu, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gitu ya. 6 poin teman-teman. Kita mulai dari perbedaan mata uang. Nah, kalau misalnya perbedaan mata uang karena kita melakukan perdagangan internasional tuh beda kan ya uangnya. Otomatis kita harus tukar dulu nah. Gitu kan ya si uangnya karena harus ditukar-tukar, makanya bikin ribet kayak gitu teman-teman untuk menukar uangnya. Selanjutnya, yang kedua, nilai tukarnya tidak stabil. Harga barang yang dijual jadi berubah-ubah. Misalkan gitu ya, asalnya nilai tukarnya itu untuk 1 US dollar USD itu tuh sama dengan 15.000. Oke, untuk harga iPhone itu 600 USD USD gitu kan ya. Berarti berapa dong? 6 kali 5 30. 1 kali 6 6 tambah 3 9. 9.000, 9 juta gitu kan ya. Nah, 9 juta sekarang. Nah, sekarang tiba-tiba kursnya itu nilai tukarnya berubah karena tidak stabil gitu ya. Jadi 1 USD-nya USD jelek banget dah. 1 USD
sama dengan 17.000. Oke, berarti kalau misalkan nambah 600 USD gitu ya. Jadi berapa dong duitnya? 7 kali 6, 7 kali 6 berapa? Bun, astagfirullahaladzim. 42. 1 kali 6, 6 tambah 4, 10. 10.200.000. Kayak gitu teman-teman. Nah, butuh 10 jadi 10.200.000 ini naik gitu kan ya. Jadi naik itu 1.200.000. Otomatis harga barang yang dijualnya jadi berubah-ubah kayak gitu teman-teman. Makanya ada yang beli, ada yang enggak kayak gitu teman-teman. Kayaknya apakah saatnya untuk jual atau tidak kayak gitu. Saatnya melakukan perdagangan atau tidak. Makanya itu juga menghambat untuk melakukan perdagangan internasional. Selanjutnya ada perbedaan bahasa dan juga budaya. Kan kalau misalkan bahasa otomatis kita, jadi miskom kan ya. Terus kalau budaya yang berbeda, beda cara makan kayak gitu ya. Misalkan, oh ini kita jualnya kemasan, untuk tanpa sendok kayak gitu ya. Oh, karena di Indonesia mah nggak usah pakai sendok juga bisa makan kayak gitu. Sedangkan di luar negeri nggak bisa, ya otomatis nggak akan laku lah ya makanan yang tanpa sendoknya. Kalau misalkan di Jepang kita jualannya pakai sendok, nggak pakai sumpit ya, mungkin jadi kurang laku gitu karena di Jepang biasanya pakai sumpit kayak gitu. Makanya perbedaan bahasa dan budaya itu tuh bisa menjadi masalah kayak gitu ya untuk perdagangan internasional. Bukan masalah sih, lebih ke penghambat perdagangan internasional. Selanjutnya ada sistem pembayarannya rumit ya, tentu saja rumit kayak gitu karena kan kita harus tukar dulu misalkan takutnya ada tipu menipu kayak gitu ya karena kan ini import gitu kan ya, lintas negara. Takutnya ada tipu menipu ataukah ada sistem kebijakan lainnya kayak gitu, harus ada bea cukainya dan sebagainya, ribet lah ya. Makanya itu bikin rumit kayak gitu. Selanjutnya ada konflik internasional. Misalkan kemarin ada COVID-19. COVID-19 itu berpengaruh juga teman-teman karena ada COVID-19 itu merupakan konflik internasional kayak gitu. Nah, itu menjadi penghambat perdagangan internasional, kayak gitu teman-teman. Dan hal-hal lainnya, kayak gitu. Itu sih faktor penghambat perdagangan internasional. Oke, mungkin segitu aja untuk materi perdagangan internasional hari ini. So far, gimana teman-teman? Apakah cukup paham? Kalau misalkan kurang paham, teman-teman bisa replay lagi videonya, kayak gitu. Kalau misalkan tetap setelah di-replay nggak paham-paham, boleh langsung tanyain aja ke aku ya. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Thank you for your attention and also for your time. See you on another video. Goodbye, everyone.